Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan kampus UIN Palpo Fakultas Syariah, yaitu terdiri dari 3 prodi, yaitu Prodi Hukum Tata Negara dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam. Baik, terima kasih. Kami dari program studi Hukum Tata Negara semester 3 akan menjelaskan tentang materi perbuatan hukum administrasi negara dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hardianto SH.MH. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saldi Adil dengan NIM 2403020017. Saya Alfot Nurhak dengan NIM 2403020024. Saya Nabila Aprilia dengan NIM 2403020006. Selanjutnya kita akan memasuki materi pertama, yaitu pengertian perbuatan hukum administrasi negara dan macam-macam perbuatan hukum administrasi negara. Saya materi pertama dari kelompok saya akan menjelaskan tentang pengertian perbuatan HAN dan macam-macam perbuatan HAN. Baik, perbuatan administrasi negara adalah turut campur tangan pemerintah terhadap kehidupan rakyat. Perbuatan administrasi negara diberikan kepada Badan Pejabat Administrasi Negara. Ini yaitu berupa kebebasan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam pelanggaran pemerintah yang menggelapkan kepentingan umum. Dan adapun macam-macam perbuatan HAN itu ada 2. Ada perbuatan hukum publik yang yaitu perjanjian berdasarkan hukum publik dengan perjanjian hukum antara pihak swasta dengan pemerintahan dalam pembangunan jalan tol. Adapun perbuatan hukum publik yang bersegi yaitu suatu hubungan yang diatur dapat menentukan kehendaknya yaitu pihak pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang syarat-syarat perbuatan HAN. Yang pertama itu wewenang yang sah. Perbuatan hukum administrasi negara harus dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua yaitu tujuan yang sah. Perbuatan hukum administrasi negara harus memiliki tujuan yang sah, yaitu tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan oleh pihak yang terkait. Ketiga itu prosedur yang sah. Perbuatan hukum administrasi negara harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan adanya perlindungan hak-hak masyarakat. Keempat, alasan yang jelas dan tegas. Perbuatan hukum administrasi negara harus didasarkan pada alasan yang jelas dan tegas agar dapat dipahami oleh pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perbuatan HAN. Yang pertama itu perintah. Perbuatan hukum administrasi negara dalam bentuk perintah seperti surat perintah atau surat tugas yang mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh pihak terkait. Kedua yaitu pemberi izin. Perbuatan hukum administrasi negara dalam bentuk pemberi izin seperti izin usaha dan izin mendirikan bangunan yang memberikan hak kepada pihak terkait. Yang ketiga yaitu perjanjian. Perbuatan hukum administrasi negara dalam bentuk perjanjian seperti kontrak atau nota kesepahaman yang mengatur hubungan antara pemerintah di pihak ketiga. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke contoh perbuatan HAN, yaitu ada 3. Pengadaan barang dan jasa. Pemerintah melakukan perbuatan hukum administrasi negara dalam bentuk pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. 2. Pemberian izin mendirikan bangunan pemerintah. Memberikan izin mendirikan bangunan kepada warga yang memenuhi persyaratan agar dapat membangun bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Peraturan kepala daerah. Kepala daerah melakukan perbuatan hukum administrasi negara dalam bentuk pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas kebijakan dalam perencanaan daerah. Sekian, terima kasih. Adapun surah yang berkaitan dengan materi perbuatan hukum administrasi negara yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim
Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanasa'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itulah pembukaan materi dari kelompok kami. Selamat menyampaikan sempurnakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.